Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan dari Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu di program kajian Islam ilmiah, dan pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana kita sudah sampai pada bab hidayah bukan di tangan kita. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, hidayah bukan di tangan orang tua. Hidayah ada dua, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ada hidayatut taufik wal ilham, itu dari Allah semata, dan ada hidayatul irsyad wal bayan. Nah, ini merupakan domain manusia. Allah mengatakan yang pertama, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Untuk jenis hidayah yang kedua, Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan bimbingan dan petunjuk, pengarahan kepada siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan tentunya kita orang tua, hidayah bukan di tangan kita. Sekeras apapun usaha yang kita lakukan, semaksimal apapun ikhtiar yang kita upayakan, kita tidak akan bisa memberikan hidayah kepada anak-anak kita, karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah taufik. Oleh karena itu, salah satu upaya kita adalah memohon kepada Allah, karena dialah pemilik hidayah itu. Kita harus memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memudahkan hidayah itu untuk anak-anak kita. Dan ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para orang tua. Ya, kita harus sadar bahwa hidayah bukan di tangan kita. Pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya hamba yang paling bertakwa, hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang dicintai Allah. Namun demikian beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada paman beliau tercinta, yaitu Abu Talib. Bagaimana pula dengan kita? Demikian pula para nabi dan rasul, ya seperti Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Apalah arti kesalehan kita dibanding Nabi Nuh alaihi salam? Beliau tidak mampu memberikan hidayah itu kepada putra beliau. Ketika air bah melanda, Nabi Allah ini bersikukuh berseru kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ini dakwah, nasihat, seruan Nabi Nuh kepada putranya, wahai anakku, naiklah ke atas kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Namun Allah tidak berkenan memberi petunjuk itu kepada anaknya. Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada putranya itu. Putranya menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan mencari perlindungan ke atas puncak gunung yang dapat menghindarkan aku dari air banjir. Nabi Nuh menyerunya kembali. Nabi Nuh mengajaknya kembali, menjelaskan kepada anaknya, kepada putranya, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang dapat melindungi dirinya dari siksa Allah pada hari ini kecuali Allah yang Maha Penyayang.
kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Namun gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anaknya itu, putra Nabi Nuh ini, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nah, ketika itulah rasa sayang seorang ayah terhadap anak muncul dari diri beliau. Maka terucaplah permohonan, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, tapi janjimu adalah benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Nuh. Allah mengatakan, ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah termasuk keluargamu, yaitu pengikutmu. Karena ungkapan alu atau ahlu kadang-kadang digunakan untuk orang-orang yang mengikuti seseorang di atas jalannya. Karena perbuatannya itu sungguh tidak baik, yaitu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau memiliki ilmu tentangnya. Engkau tidak tahu tentang hal itu. Engkau tidak mengetahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Menyadari kekhilafannya itu, Nabi Nuh pun meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata seperti yang Allah sebutkan dalam surat Hud, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya tentangnya. Dan kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangiku, menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di sini kita ambil pelajaran dan memetik satu hikmah yang sangat besar, ya, bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Kita hanya mampu berikhtiar dan berusaha melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan dan wajibkan atas kita, yaitu mendidik anak-anak kita, mendidik putra-putri kita. Kita hanya bisa berusaha dan memohon hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selayaknya setiap waktu kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tiap usaha dan jerih payah yang kita kerahkan untuk mengasuh dan mendidik anak menjadi saleh, hendaknya diiringi dengan permohonan yang tulus kepada Allah, yaitu ikhlaskanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah itu untuk anak-anak kita. Jangan lupakan doa kita untuk anak-anak kita, ya. Saat kita terbangun di tengah malam, di sepertiga akhir malam, waktu yang mustajab untuk berdoa, Allah turun ke langit dunia menantang hamba-hambanya untuk berdoa, may yas'aluni fa'utiyahu, may yad'uni fa'astajib lahu, may yastaghfiru li fa'aghfir lahu. Siapakah yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Siapakah yang berdoa kepadaku, aku perkenankan doanya. Dan siapakah yang mau mohonkan ampunan untuk kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Itu waktu yang paling utama, sehari semalam 24 jam. Waktu yang paling utama itu adalah sepertiga akhir malam, waktu yang istimewa Allah turun ke langit dunia. Maka ketika kita bangun pada saat itu, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur itu. Salah satu doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa untuk anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa lain yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bermanfaat dan berguna bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, ini merupakan usaha yang terbaik dan terbesar seorang
ayah dan ibu untuk anak-anaknya. Maka sudah sejauh mana kesungguhan kita memanjatkan doa untuk anak-anak kita. Karena hanya Allah yang kuasa menggerakkan hatinya, Allah yang kuasa membuka pintu hatinya untuk mau mengikuti dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita tidak mampu mengawasi anak kita 24 jam, dan kita tidak tahu juga, tidak kuasa untuk menghadang bisikan-bisikan syaitan terhadap anak-anak kita, was-was syaitan kepada anak-anak kita, gangguan-gangguan syaitan terhadap anak-anak kita. Karena syaitan juga memangsa anak Adam ini semenjak dia lahir dari perut ibunya. Syaitan menusuknya sehingga menangislah, menjeritlah bayi itu. Itu salah satu sebab bayi itu menangis, menjerit ketika keluar dari rahim ibunya. Syaitan mengganggunya. Syaitan sudah mulai mengganggunya semenjak dia hadir ke dunia. Dan itu adalah salah satu musuh kita. Maka kita tidak mampu untuk melindungi 24 jam anak-anak kita ini. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu pentingnya kita berdoa untuk anak-anak kita, terutama doa agar dimudahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi muslim yang taat, menjadi orang yang saleh. Nah, ini adalah salah satu usaha di samping ya kesalehan orang tua, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kesalehan orang tua ini akan berdampak besar terhadap perkembangan anak. Ya, ketaatan yang dilakukan oleh orang tua itu akan memberikan manfaat bagi anak. Amal soleh yang dilakukan oleh orang tua itu akan berdampak baik untuk anak. Ibadah yang dikerjakan oleh orang tua ini akan memberikan suatu faedah bagi si anak. Dan salah satunya adalah doa yang kita panjatkan untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, coba ya kita upayakan mengejar waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, sepertiga akhir malam, antara azan dan iqamat, ketika hujan turun, ya, ketika kita sujud di dalam salat, doa-doa sesudah salat, satu waktu di hari Jumat, yaitu di bagian akhirnya antara asar dan terbenamnya matahari. Itu ada satu waktu yang mustajab bagi seorang mukmin. Ketika kita mengerjakan ibadah, misalnya umrah atau haji di padang Arafah, Allah turun ke langit dunia di padang Arafah, selesai melontar jumrah antara Jumratul Ula dan Wusta, antara Wusta dan Aqabah. Ketika kita berada di Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dan momen-momen lain yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa, yang mana doa pada waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, yang waktu ijabah. Doa diperkenankan Allah, didengar Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Jangan lupakan menyertakan anak-anak kita di dalam doa kita itu. Yaitu kita berdoa, salah satunya adalah untuk anak-anak kita. Demikian pula memperhatikan doa-doa, syarat-syarat doa, sehingga doa itu betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berdoa dalam kondisi bersuci, berwudu, kemudian mendahulukan dengan pujian-pujian kepada Allah, dan tidak lupa membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang tidak dibacakan salawat atas Nabi maka doa itu mahjub, terhijab. Kemudian juga memperhatikan adab-adab berdoa, di antaranya berdoa dengan menyebut-nyebut asma Allah dan sifat-sifatnya, mengulang-ulang kalimat ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, dan nama-nama Allah yang husna lainnya. Kemudian juga
disertai dengan hati yang yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Contohnya rezeki yang haram, terburu-buru minta pengabulan doa, hati yang lalai di dalam doa, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang ghafilinlah, hati yang lalai lagi lengah. Nah, kita perhatikan semua unsur-unsur itu, dan kita lakukan itu untuk mendoakan anak-anak kita, karena doa itu adalah ikhtiar terbesar seorang hamba di dalam mencapai dan meraih apa yang diinginkannya. Maka jangan lupa kita mendoakan anak-anak kita di dalam ibadah-ibadah kita. Nah, inilah suatu yang sangat perlu dilakukan. Kadang-kadang kita mengabaikan faktor ini. Kita mungkin terlalu percaya diri, ya, kepedean bahwa semua usaha kita telah mengawasinya, mendidiknya. Mungkin semua sudah kita lakukan itu. Dan semua teori-teori yang ada di buku, dan semua training-training yang pernah kita ikuti, ya, khususnya berkaitan dengan parenting, sudah kita kerjakan. Tapi sebagian orang ada yang berujar, saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan, usaha saya sudah maksimal untuk mendidik anak ini menjadi anak yang saleh, tapi ternyata gagal, tidak seperti yang diharapkannya. Anak itu tumbuh tidak seperti yang diinginkannya. Mungkin faktor doa ini yang kita lupakan, ini yang kita singkirkan. Kita merasa yakin dengan upaya dan ikhtiar kita itu kita akan meraih hasil. Kita lupa bahwasanya kesalehan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa ikhtiar doa ini, ya. Kalau kita ingin anak-anak kita tentunya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Akan tetapi seperti ayat yang kita bacakan sebelumnya, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka dari itu doa orang tua ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh si anak. Kesungguhan kita untuk berdoa kepada Allah ini menentukan hasil, dan mudah-mudahan doa kita itu diijabahi, dan kita yakin doa kita diijabahi, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak kita untuk meniti jalan hidayah itu, dan dimudahkan untuk bisa menerima hidayah. Karena hidayah itu adalah masalah hati, ya. Apakah hati itu menerima atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati menurut kehendaknya. Nabi mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam di antara dua dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya menurut apa yang Dia kehendaki. Dan Allah yang memasukkan hidayah itu ke dalam hati manusia. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih. Kadang-kadang kita tidak punya kuasa untuk memasukkan hidayah itu kepada siapa yang kita kehendaki. Dan kadang-kadang ada orang yang kita inginkan untuk menerima hidayah, tapi dia justru menjauh dari hidayah itu. Dan ada orang yang tidak kita kira dia mau menerima hidayah itu. Bahkan mungkin dia adalah orang yang menentang sebelumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk mendapatkan hidayah tersebut. Karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa ikhtiar doa ini. Jangan diremehkan dan jangan disepelekan, jangan dipandang sebelah mata. Orang tua harus bersungguh-sungguh mendoakan anak-anaknya. Dan kesungguhan itu ia tunjukkan dengan
berusaha untuk meraih doa-doa mustajab tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak kita untuk dapat menerima kebenaran, menerima hidayah, dan mau mengikuti Islam dan Sunnah. Karena tentunya harapan dari semua orang tua adalah anaknya menjadi seorang hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua punya keinginan dan harapan yang sama untuk itu. Maka dari itu jangan lupa ya kita melakukan ikhtiar doa ini. Dan ini merupakan salah satu kita katakan bukti ya kasih sayang seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Kalau kita benar-benar menyayangi putra-putri kita, anak-anak kita, maka jangan lupa untuk mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menggerakkan hati, dialah yang membuka hati dan membuka pintu hati manusia. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Bab yang kita bahas pada pagi ini yaitu hidayah bukan di tangan kita. Oleh karena itu hendaknya kita minta kepada pemilik hidayah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu perhatian orang tua terhadap janin. Ya, ketika pendidikan itu ya harus dimulai sejak dini. Ya, harus dimulai dari awal. Ikhtiar yang kita lakukan harus kita lakukan dari awal. Dan itu bisa kita lakukan semenjak anak itu berada di dalam rahim ibunya, yaitu masih berupa janin. Maka perhatian orang tua terhadap janin ini juga mempengaruhi perkembangan anak ini. Dan tentunya ketika bayi atau janin ini berada di dalam perut ibunya, dia sudah jadi makhluk hidup. Ketika dia berusia 120 hari dalam perut ibunya, dia sudah jadi makhluk hidup yang bernyawa, ada nyawa. Walaupun dia belum menyadari apa yang ada di sekitarnya, tapi dia sudah menjadi makhluk hidup yang bernyawa. Karena tidak semua perkara yang kita alami kita sadari dan kita ingat. Bahkan kita tidak ingat apa yang terjadi pada saat kita bayi, bagaimana kita keluar dari ibu kita. Bahkan kita tidak ingat ketika kita menjerit menangis ketika keluar dari rahim ibu kita. Tapi itu terjadi. Karena tidak semua yang terjadi itu kita ingat. Demikian pula ketika janin itu dalam rahim ibunya selama 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Maka jadilah ia makhluk yang bernyawa meskipun belum lahir ke dunia. Ini disebutkan dalam hadis As-Sadiqul Masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma mithla dhalika, thumma yakunu mudghah mithla dhalika, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh." Sesungguhnya dalam penciptaan tiap-tiap orang dari kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa air mani, nutfah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, alaqah, selama 40 hari itu juga, kemudian berubah menjadi sekerat daging selama 40 hari itu juga. Nah, setelah 40 hari ketiga, yaitu 120 hari, diutuslah seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh pada janin itu. Maka sudah mulai ada kehidupan. Dia sudah menjadi makhluk yang bernyawa, memiliki ruh.
saat usia kandungan telah berlalu 4 bulan. Maka dari itu, ya, penemuan ilmiah di bidang pendidikan pralahir membuktikan bahwa janin dalam rahim sudah mampu merespon stimulasi edukatif yang diberikan kepadanya. Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan di bidang kedokteran menyimpulkan bahwa pendengaran yang dimiliki janin pada saat itu sudah berfungsi walaupun belum sempurna. Ya, sudah berfungsi pendengarannya. Alat inderanya sudah berfungsi walaupun belum sempurna. Ya, kita lahir ke dunia saja sebagai bayi itu belum sempurna juga. Kita tidak mendengar. Kita bukan tidak mendengar, ya, kita lupa ataupun tidak ingat bagaimana orang-orang tertawa, tersenyum ataupun berdoa, doa-doa kebaikan di sekitar kita ketika kita lahir. Tapi kita punya pendengaran. Ya, kita punya pendengaran. Pendengaran itu sudah berfungsi walaupun belum sempurna. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa air ketuban dalam rahim ibu itu termasuk pengantar suara yang terbaik. Kita tahu air itu adalah pengantar suara. Ya, maka dari itu untuk mengukur kedalaman laut itu pakai sonar suara. Sehingga diketahui berapa dalam laut itu. Air adalah pengantar suara, dan air ketuban yang menyelimuti bayi di dalam rahim ibu itu adalah pengantar suara yang terbaik. Sehingga janin dapat merespon kondisi kejiwaan yang sedang dialami oleh ibu yang mengandungnya. Hingga kadang-kadang bayi itu bisa stres juga ketika kondisi kejiwaan ibu itu terganggu. Ya, dia merespon dunia luar walaupun dia masih berada di dalam rahim ibunya. Inilah sesuatu yang mungkin bisa kita teliti, ya, karena ini bukan perkara gaib. Janin yang ada dalam perut ibu itu bukan benda gaib. Apalagi zaman sekarang itu bisa dilihat dengan alat bagaimana perilaku janin di dalam perut ibu. Bagaimana dia berenang di dalam air ketuban itu, berputar, kaki ke bawah, kepala di atas, kemudian kepala ke bawah, kaki di atas, dan terus sehingga dia keluar dari rahim ibunya. Jadi dia bisa merespon, janin itu dapat merespon kejiwaan yang sedang dialami oleh ibu yang mengandungnya. Penelitian kedokteran ini bukan hanya ditemukan sekarang, ya. Jauh-jauh sebelumnya para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyebutkan hal ini jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum dunia kedokteran menemukan hal-hal tersebut, sebelum dilakukan penelitian-penelitian ilmiah tentang hal itu. Jauh sebelum itu Ibnul Qayyim telah menjelaskan hal ini di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi bi Ahkamil Maulud, halaman 191 sampai 192. Beliau menjelaskan sebagai berikut. Orang-orang membicarakan penciptaan manusia. Orang-orang yang membicarakan penciptaan manusia menyangka, mengira, menduga bahwa indera penglihatan, pendengaran dan penglihatan baru diciptakan setelah bayi dilahirkan, setelah keluar dari perut ibunya. Mereka berhujjah dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, itu tidak berilmu, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Mungkin ayat ini yang digunakan oleh orang-orang yang meyakini bahwa pendengaran, penglihatan itu baru diciptakan setelah bayi itu lahir. Mereka berhujjah bahwa janin dalam perut seorang ibu tidak dapat melihat dan tidak bisa mendengar suara apapun, karena menurut mereka tidak ada faedahnya menciptakan pendengaran dan penglihatan bagi janin dalam rahim. Itu menurut mereka. Ini dibantah oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, namun pendapat ini tidak benar. Ibnul Qayyim mengatakan, pendapat ini tidak benar.
bahkan tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat tersebut. Ya kadang-kadang sebahagian orang ya membawakan ayat-ayat sebagai dalil untuk menetapkan sesuatu yang bertentangan ya sebenarnya dengan kenyataan. Dan yang salah bukan ayatnya, yang salah adalah interpretasi mereka terhadap ayat tersebut. Contohnya kita ambil ayat-ayat yang menjelaskan bumi datar misalnya, yang biasa dipakai oleh orang-orang yang terpapar dengan pemikiran-pemikiran kaum flat earth ya. Itu berasal dari orang-orang non-muslim sebenarnya. Lalu mereka mengambil ayat-ayat yang zahirnya seakan-akan menunjukkan bahwa bumi itu datar. Nah, ini kesalahan bukan pada ayat tentunya. Kesalahan adalah pada interpretasi orang yang memahami ayat itu. Ya, mereka salah memahaminya dan itu terjadi di sini juga, ya. Itu juga terjadi di sini. Mereka menggunakan ini sebagai dalil dan ternyata salah pendalilannya. Maka dibantah oleh Ibnul Qayyim dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak benar. Tidak ada hujjah bagi mereka dari ayat yang mereka bawakan tadi. Karena huruf waw di situ tidak menunjukkan urutan sama sekali. Justru ayat tersebut menjadi hujjah yang membantah pendapat mereka. Sebab hati janin sudah diciptakan saat masih dalam rahim. Dan hadis Huzaifah bin Usaid menyatakan hal tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan pendapat yang benar. Beliau mengatakan pendapat yang benar adalah ketika nutfah, mani dalam rahim melewati masa 42 hari, Allah mengutus satu malaikatnya untuk membentuk rupa janin tersebut. Wa yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk rupa kamu di dalam rahim ibumu menurut apa yang dikehendakinya. Allah membentuk rupa janin tersebut, menciptakan pendengaran, penglihatan, dan menyusun kulit dan dagingnya. Meski yang dimaksud pendengaran serta penglihatan itu adalah fisik mata dan telinga, yaitu inderanya bukan fungsinya, namun kemampuan dasar dua indera ini sudah dimiliki oleh si janin. Adapun kemampuan mendengar dan melihat yang sempurna baru dimilikinya apabila hijab rahim telah terangkat, yaitu sudah keluar dari perut ibu. Saat itulah pendengaran dan penglihatannya bekerja dengan sempurna. Itu pun tidak langsung sempurna, sebagaimana kita ketahui bersama ya, dan kita alami sendiri. Ketika kita lahir, kita membuka mata tapi kita tidak menyadari apa yang kita lihat. Tapi kita melihat. Kita mendengar suara-suara. Tapi kita lupa dan kita tidak ingat suara-suara itu. Tapi itu kita dengar. Bahkan kita menangis. Tapi kita tidak mengingat lagi suara tangisan itu. Padahal itu tangisan kita sendiri. Jadi belum sempurna, tapi sudah berfungsi. Sudah ada pendengaran itu. Nah demikian. Jadi penjelasan ini menunjukkan bahwa janin dalam rahim ibu sudah memiliki kekuatan untuk melihat serta mendengar. Walaupun belum sempurna setelah lahir ke dunia. Dan pernyataan Ibnul Qayyim ini sesuai dan sejalan dengan fakta ilmiah yang ditemukan oleh para ilmuwan pada masa kini. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu menjadi suatu keharusan bagi orang tua untuk memperhatikan perkembangan janin dalam rahim. Ya, perkembangan janin di dalam rahim. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membicarakan apa-apa saja perhatian Islam terhadap janin. Bahwa semenjak anak itu masih berada di dalam rahim ibunya, itu Islam sudah memberikan perhatian terhadap janin itu. Dan orang tua diperintahkan juga untuk memperhatikan perkembangan janin tersebut. Karena dia sudah menjadi makhluk hidup yang bernyawa. Ada jiwa di situ. Ya, nah maka kita akan bahas apa-apa saja kewajiban orang tua, ayah dan ibu terhadap janin. Dan bagaimana perhatian Islam terhadap janin yang ada di dalam rahim. Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua, dari bagaimana cara mendidik anak-anak kita mulai dari
kandungan, ya insyaallah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua keluarga kaum muslimin anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya seperti yang telah diberitahukan bahwa Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543, atau Anda bisa mengirimkan atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Baik, kesempatan pertama. Ya, ada pertanyaan Ustadz di layanan pesan singkat dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mengenai doa untuk anak-anak, bolehkah kita merutinkan baik ketika sujud atau ketika doa-doa di waktu mustajab itu selalu mendoakan Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya, Ustadz? Apakah doa tersebut bisa didawamkan atau dilafalkan di setiap doa-doa yang kita inginkan? Iya, ya tentunya tadi kita sebutkan ya bahwa salah satu bukti kasih sayang dan cinta orang tua kepada anaknya adalah selalu menyertakan anak-anak mereka di dalam doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama mencari tempat-tempat dan momen-momen yang mustajab, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya tentunya dia tidak terfokus pada satu momen saja. Ya, kita berusaha untuk mencari semua momen yang ada. Ya, turun hujan jangan lupa doa. Antara azan dan iqamat jangan lupa berdoa. Bangun tengah malam, sepertiga akhir malam jangan lupa berdoa. Ya, saat sujud setelah selesai salat fardu jangan lupa berdoa. Jadi semua ya pintu kita coba, kita masuki, kita ketuk. Ya mudah-mudahan salah satu dari pintu itu terbuka, doa kita diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu bebas ya, kita bisa memohon. Itu contoh saja tadi ya Rabbana, itu contoh saja. Dan kita bisa berdoa dalam bahasa yang kita mengerti, bahasa Indonesia, berdoa kepada Allah. Apa keluhannya, ya Allah mudahkanlah misalnya anak saya untuk bisa datang ke masjid misalnya, untuk bangun pagi misalnya, itu hal yang misalnya itu kita alami ya sehari-hari ya. Ya mungkin ya, demikianlah ada hijab ya, ataupun ada syaitan yang mengganggu anak-anak kita, hingga kita mohon kepada Allah agar ya itu disingkirkan ya dan dijauhkan dari anak-anak kita. Nanti pada bab-bab berikutnya ya kita akan bahas di sini juga ya bahwa ada satu bab nanti, jangan biarkan setan menjamah anakmu. Ada babnya nanti di situ. Bahwa gangguan itu bukan hanya gangguan alam nyata, tapi juga gangguan alam gaib. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya anak-anak kita terhindar dari gangguan-gangguan tersebut ya, dan banyak lagi yang mungkin perlu kita minta kepada Allah untuk anak kita. Terutama ya, yaitu kita minta supaya dimudahkan untuk bisa mengikuti petunjuk dan hidayah, bisa mengikuti sunnah, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Itu yang terpenting ya. Kita minta berdoa kepada Allah, minta supaya dibuka pintu hati anak kita untuk bisa menerima hidayah tersebut dan mengikuti hidayah itu. Karena tidak ada jaminan ya. Hamba kurang soleh apa Nabi Nuh alaihi salam, tapi itu juga tidak mampu untuk mewariskan hidayah itu kepada anaknya. Harta bisa kita wariskan, tapi hidayah nggak bisa. Ya, hidayah nggak bisa kita wariskan. Harta bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, tapi hidayah tidak. Maka dari itu para nabi mengetahui hal itu. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberi anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Demikian juga Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta anak keturunan yang thayyibah, yang soleh. Ya. Itu para nabi. Karena mereka menyadari
karena mereka mengetahui, memahami, menyadari bahwa status mereka sebagai nabi tidak lantas anak mereka juga pasti menjadi anak orang yang soleh, tidak. Perlu doa dari orang tua. Bahkan jauh-jauh hari sebelum mereka lahir, para orang tua ini, para nabi ini berdoa untuk anak-anak mereka, Rabbi habli minas solihin, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Nah, demikian kesungguhan para nabi minta kepada Allah supaya diberi anak-anak yang soleh dan soleha, supaya anak keturunan mereka menjadi anak-anak yang orang-orang yang soleh dan soleha. Wallahu alam bissawab. Ya. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, demikian. Dan selanjutnya ada 2 pertanyaan yang senada, di antaranya dari Ummu Umar dan juga Fitri yang berada di Banyuwangi. Ya Ustadz, setiap orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya itu menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, kadang di sini orang tua sedikit memaksa dengan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tahfidz, di mana anak tersebut masih di bawah usia 15 tahun atau di bawah 10 tahun. Apakah hal tersebut baik Ustadz? Yaitu memasukkan mereka walaupun kita tidak tahu minatnya, belum tahu minat mereka atau bakat mereka kemana, dan juga diikutkan tampil di beberapa acara mengenai lomba tahfidz ataupun yang lainnya perihal untuk memotivasi hafalan Quran. Apakah juga itu baik untuk anak yang kita didik tersebut? Iya, ada 2 perkara di sini ya. Nah, saya jawab. Yang pertama, hifzul Quran atau Al-Quran itu harus menjadi ilmu dasar, asas bagi anak. Maka sebelum ilmu-ilmu yang lain, ilmu pertama yang harus mereka serap itu adalah Al-Quran, ya, menghafal. Maka dari dahulu para salaf, ya, mereka menekankan hifzul Quran ini dari kecil, ya. Itu satu tradisi yang mereka jalani, ya, di satu negeri misalnya di Pakistan, ya. Hifzul Quran bagi anak-anak itu adalah suatu yang sudah biasa, bahkan menjadi suatu keniscayaan begitu. Banyak masjid-masjid di sana memang ada majelis-majelis hifzul Quran, ya, anak-anak kecil-kecil itu, ya, ya, dan itu dijadikan sebagai kegiatan tambahan ataupun di luar sekolah, di luar kelas. Itu ada di masjid-masjid karena di sana itu gudang hufaz, ya, banyak para hufaz di sana. Mereka juga punya satu metode yang mereka pertahankan bertahun-tahun, ya, bahkan ratusan tahun, ya, tentang hifzul Quran ini, sehingga dalam waktu 2 tahun plus 1 tahun pemantapan itu mereka sudah hafal Quran. Maka di sana biasa itu, ya, bahkan tukang sapu jalan pun ada yang hafal Quran itu, kondektur bus ada yang hafal Quran itu. Nah, karena sudah biasa, ya, sudah menjadi suatu yang umum, ya, di sana begitu. Yang itu tidak umum di sini karena memang tenaga sebenarnya, ya, SDM kita yang nggak ada. Ya, kalau di sana melimpah, bisa kita katakan melimpah hampir di semua masjid. Hampir di semua masjid ada itu halaqah Al-Quran di sana, ya. Nah, dan juga itu bisa kita lihat di Ramadan itu. Di Ramadan di sana, ya, yang saya lihat dan saya alami sendiri, itu hampir semua masjid itu pasti khatam Quran. Itu di salat tarawih, mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang 2 kali, ada yang sekali. Semua masjid, dari masjid yang besar sampai masjid yang kecil. Bahkan musola juga kayaknya tidak absah gitu, ya, kalau di masjid itu salat tarawih tidak khatam Quran. Karena banyaknya hufaz, ya, banyaknya hufaz di sana. Dan itu kalau salat bukan imamnya saja yang hafiz. Di belakang imam itu, ya, itu para hufaz juga, ya. Nah, itu yang ada di sana, dan kita perlu belajar dari mereka tentang hal itu. Bagaimana meratanya yang namanya hifzul Quran itu di sana, suatu yang biasa. Sehingga itu bukan suatu hal yang menjadi suatu yang istimewa, kan begitu, ya, sehingga menjadi suatu prestasi yang tertinggi, ya. Seperti di sini kan
kadang-kadang anak itu juga dia bingung itu, dia hafal Quran untuk apa? Ya hanya untuk sekedar lomba kah? Innamal a'malu binniyat. Ini perkara yang kedua, yaitu apa? Menjadikan hifzul Quran itu sebagai satu tujuan akhir. Nah ini keliru. Nanti dia stuck di situ. Ya, maka kita lihat di Pakistan itu ya, karena mungkin mereka juga ajam seperti kita, bukan Arab ya. Ya, artinya bahasa Arab itu suatu bahasa yang asing juga bagi mereka, sama seperti kita di sini. Tapi di sana kita lihat ada banyak ulama-ulama yang muncul dari sana, kan begitu ya, yang memang ulama beneran begitu ya, bukan talibul ilmi seperti kita ini, enggak. Ya, para ulama yang memang diakui ya keilmuan mereka, menulis berbagai macam karangan yang bermanfaat, dan hanya saja mungkin kurang dikenal di sini. Tapi ya bagi yang para penuntut ilmu mungkin mengenal ya beberapa ulama-ulama yang berasal dari sana. Bahkan di Arab Saudi sendiri banyak ya kuliah-kuliah hadis itu ya, guru-gurunya itu guru-guru hadis itu dari kalau nggak India, Pakistan begitu ya. Nah demikian, karena di sana mereka tidak menjadikan hifzul Quran itu sebagai puncak ya, itu sebagai landasan. Nah itu landasan awal, jangan stuck di situ. Itu bukan tujuan. Ya, itu adalah dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak ini, kan begitu. Hingga untuk kedepannya mereka punya fondasi yang kuat untuk membangun apa saja di atasnya. Mau belajar hadis, mau mendalami ilmu fikih dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita saksikan di sana. Ya, nah itu patut juga kita tiru, yang baik ya harus kita tiru. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya demikian. Tapi di sini itu faktor kedua yang ingin saya ingatkan juga di sini. Hifzul Quran itu seakan sudah menjadi satu tujuan ya akhir ya. Nah, itu sudah, kalau sudah itu sudah, artinya sudah selesai, sudah tamat. Padahal itu awal, itu dia baru membuat asas ya, dan harus dia lanjutkan dengan perkara-perkara yang jauh lebih besar lainnya ya. Nah, karena juga Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Tadabbur Quran itu adalah tingkat expert lanjutan dari kita setelah membacanya dan menghafalnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yaitu mungkin karena itu tadi ya, langkanya barang itu di sini ataupun perkara itu di sini sehingga menjadi satu keistimewaan ya. Sehingga terbersit juga di benak anak-anak ini bahwasanya dia sudah selesai ya, sudah well done istilahnya, sudah apa lagi, saya sudah hafal Quran. Ya demikian, wallahu alam bisawab. Tidak tahu ya mereka untuk apa itu hafal Quran sedih. Iya, itu yang sebenarnya perlu kita perbaiki ya di sini. Nah demikian. Nah, adapun hifzul Quran sendiri itu adalah ilmu dasar ya. Maka sekolah misalnya, ya sebaiknya sekolah materi pelajaran pertama ya, pagi-pagi awal mereka masuk kelas itu ya hifzul Quran harusnya, sebelum belajar yang lain-lainnya kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini kadang-kadang hifzul Quran materi terakhir begitu. Otaknya sudah letih dan lain sebagainya, sehingga dan ada kesan juga ya apa namanya itu suatu kebutuhan yang tertier atau keberapa begitu di dalam menuntut ilmu ataupun mendalami tafaqquh fid din. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kita takjub di sana. Ya, pernah bincang-bincang dengan kondektur bis, ternyata hafal Quran dia. Tukang sapu jalan hafal Quran rupanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Iya, nah baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz, nasihat yang insyaallah bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga kami angkat kembali di layanan pesan singkat, dan pertanyaan dari Sakinah yang berada di Jakarta Timur. Ya Ustaz, tadi dikatakan bahwa bayi lahir dengan pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Nah, mohon maaf Ustaz, bagaimana dengan anak yang lahir dalam keadaan cacat, dia tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara? Apakah hal ini bagaimana dengan pernyataan tadi Ustaz? Ya. Nah. Ya, Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Ya, para ulama ketika menafsirkan kata-kata itu mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah, mukhallaqah yaitu yang sempurna. Ya, orang yang lahir normal ya. Ghairu mukhallaqah artinya abnormal, cacat.
Apakah ini produk gagal? Enggak, ya. Allah berkehendak menciptakannya seperti itu, ya, untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan manusia itu sempurna seperti kebanyakannya, ya, dan menjadikan kurang seperti bayi yang lahir ini, yang cacat ini. Supaya orang-orang yang lahir normal itu bersyukur gitu. Ya, bahwa mereka lahir normal. Nah, di sana ada orang yang ataupun anak yang Allah takdirkan dia cacat. Dia tidak punya pendengaran, penglihatan, ya, atau cacat fisik, tidak punya lengan, tidak punya kaki, ya. Bahkan ada anak yang lahir tidak punya lengan, tidak punya kaki. Cacat, ya. Nah, apakah ini produk gagal? Tidak. Allah yang menghendaki itu terjadi. Begitulah Allah menciptakannya untuk suatu hikmah. Kan tidak semua bayi lahir seperti itu, ya. Apa semua bayi lahir itu tanpa lengan, tanpa kaki? Itu mungkin satu dari berapa bayi, ya, mungkin kemungkinannya ya 0,000% lah begitu, ya. Itu Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk membuat seperti itu, ghairi mukhallaqah, seperti itu. Ya, supaya orang-orang yang normal, orang-orang yang lahir sempurna itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Adil, ya. Bayi-bayi yang lahir cacat ini, orang-orang cacat ini, ada yang buta, ada yang bisu tuli, kan begitu, ya. Tapi mereka bisa mencari kehidupannya sendiri. Mereka diberi satu kekuatan ataupun kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa survive, ya, bertahan hidup. Bahkan bisa mencari hidupnya sendiri. Yang buta dia bisa bekerja dengan kebutaannya, ya, menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dia bisa hidup seperti orang normal, luar biasa, ya. Allah kasih kemampuan itu. Sementara orang yang normal, ada yang pura-pura buta untuk mencari rezeki, jadi pengemis pura-pura buta, begitu dikejar Satpol PP lari dia. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa begitu Allah adil memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya. Si orang buta ini Allah beri rezeki yang lain, begitu, ya, kemampuannya, ya, untuk bertahan, untuk bisa hidup, menjalani hidup dengan cacatnya itu. Dia tidak mengeluh, ya, dia tidak menyesali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atasnya, ya, dan dia bisa mencari hidupnya sendiri, dan dia bisa bahagia, bisa tersenyum, bisa tertawa, ya. Sementara orang-orang yang normal, ya, merengut, stres, galau, ya, resah, nggak bisa tersenyum, nggak bisa tertawa lagi, ya. Padahal dia normal, diberi sesuatu yang komplit, nggak ada kurang. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa itu semua adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu, ya. Pertemuan kita pada kesempatan pagi ini.